Halo para pencinta basket, selamat datang kembali ke Haki TV Basket. Seri-seri seru di babak playoff tak hanya selalu terjadi di NBA Finals. Sering juga terjadi pertandingan-pertandingan hebat di babak final wilayah, bahkan ronde pertama playoffs. Inilah dia, seri-seri playoff terhebat yang tidak terjadi di final. Pertemuan antara dua tim legendaris yang dipimpin pula oleh dua calon NBA Hall of Famer, Larry Bird dan Julius Erving, bertemu dalam final wilayah timur antara Boston Celtics dan Philadelphia 76ers. Pada tahun 1981, kedua pemain tersebut bersama bintang Los Angeles Lakers, Magic Johnson, merupakan para pemain yang paling ditunggu permainannya di NBA. Bird berada dalam tahun ketiganya di Celtics setelah didraft pada tahun 1978, sementara Irving sedang berada dalam masa puncak permainannya. Dalam seri yang memperebutkan tiket ke NBA Finals ini, rupanya Sixers berhasil unggul 3-1 setelah 4 laga pertama. Jalannya terlihat mulus untuk Irving meraih gelar juara NBA pertamanya. Namun 3 pertandingan setelahnya membuat seri ini menjadi sengit dan legendaris, di mana Celtics harus bersusah payah untuk membalikan keadaan. Tak hanya berhasil menang 3 game beruntun, Celtics juga harus melakukan comeback dari tertinggal dengan selisih poin mencapai angka double digit di setiap pertandingannya itu. Celtics berhasil menang tipis dalam game 5, game 6, dan game 7, yang jika ditotal, selisih skornya hanya mencapai 5 poin saja. Pada akhirnya, Celtics berhasil melaju ke NBA Finals 1981 dan meraih gelar juara ke-14-nya. Dan yang pertama untuk Larry the Legend. Final wilayah terakhir untuk sang legenda Michael Jordan, dan mungkin salah satu yang terbaik pula yang pernah ia lalui. Jordan telah dikenal memiliki banyak rival dalam era puncaknya. Salah satunya adalah Reggie Miller dari Indiana Pacers. Namun keduanya belum pernah bertemu di panggung terpanas bernama playoffs ini. Kesempatan tersebut akhirnya datang pada tahun 1998 dalam babak final wilayah timur ketika Chicago Bulls berhadapan dengan Indiana Pacers. Pada awalnya, Bulls terlihat dengan mudah akan melaju ke NBA Finals dan kembali mendapatkan tripit keduanya dengan memenangkan 2 game pertama yang digelar di Chicago. Namun ketika seri berpindah ke Indiana, giliran Miller yang bersinar dan memenangkan 2 pertandingan di kandang tersebut, termasuk tembakan kemenangan Miller pada game keempat yang kontroversial. Rupanya, Pacers yang menjadi tantangan tersulit untuk Bulls untuk meraih gelar juara ke-6-nya tersebut, dan hal tersebut terbukti dalam 3 pertandingan setelahnya. Game 5 digelar di Chicago dan dimenangkan oleh Bulls, dan pada game 6 yang berlangsung di Indiana, Pacers memaksa diadakannya game 7 dengan kemenangannya di kandang. Pacers menjadi tim yang tidak mudah menyerah, namun kombinasi Jordan, Pippen, Rodman, serta bermain di hadapan rakyat Chicago rupanya menjadi halangan yang begitu kuat, sehingga Bulls berhasil memenangkan game ke-7 dan kembali melaju ke NBA Finals 3 tahun beruntun. Seri-seri terbaik dan terseru di babak playoff tidak hanya terjadi di babak final wilayah atau NBA Finals. Bahkan babak pertama playoff juga bisa memberikan pertandingan yang luar biasa. Boston Celtics yang bersatu sebagai juara bertahan kembali berhasil lolos ke NBA Playoffs 2009 sebagai peringkat kedua di wilayah timur dan akan bertemu dengan Chicago Bulls sebagai peringkat ke-7. Meskipun keduanya terpaut jarak yang cukup jauh di klasemen, namun bukan berarti kedua tim tidak bisa memberikan duel bola basket yang luar biasa untuk para penggemar. Kevin Garnett yang tidak bermain dalam kondisi 100% membuat Celtics kehilangan salah satu kekuatan serta pemimpin timnya, dan dimanfaatkan dengan baik oleh Bulls selama seri itu. Celtics dengan para bintang veterannya seperti Ray Allen dan Paul Pierce ditantang dalam seri yang mencapai game ke-7 itu oleh bintang muda dari Chicago Bulls, Derrick Rose. Bayangkan saja, tak ada tim yang berhasil menang dalam 2 game beruntun. 5 dari antara 7 pertandingan itu mencapai skor dengan selisih tak mencapai 3 poin saja. Game pertama, ketiga, dan kelima harus melewati babak overtime. Laga keempat mencapai 2 periode overtime, bahkan game ke-6 harus melalui 3 babak overtime. Sebuah seri luar biasa yang tidak dapat dilupakan. Celtics akhirnya berhasil lolos ke babak selanjutnya
dan usaha Bulls memaksa hingga seri mencapai game ke-7 patut diapresiasi. He is knocking down everything. He's 8 for 9 from the field, 18. Seri playoff yang terkenal dengan performa LeBron James pada game ke-6 menandakan seberapa sengit duel antara Miami Heat dan Boston Celtics ini. Miami Heat masih mengingat kekalahan menyakitkan yang mereka alami setahun sebelumnya pada NBA Finals 2011 di tangan Dirk Nowitzki dan Dallas Mavericks. Dengan semangat balas dendam tersebut, mereka berada di jalur yang tepat dan kembali lolos ke final wilayah timur tahun 2012 bertemu dengan Boston Celtics. Selama bertahun-tahun, Celtics seakan menjadi penghalang LeBron James meraih kesuksesan, terutama saat masih berseragam Cleveland Cavaliers. Dan sejarah terlihat akan kembali terulang, dengan tembakan Paul Pierce pada game kelima dengan waktu menyisakan 52 detik lagi, membuat Celtics unggul dengan skor 3-2. Dalam 5 pertandingan itu pula, ada banyak penampilan-penampilan bagus dari kedua tim, termasuk pertandingan klasik di game kedua yang berakhir lewat babak overtime. Di ambang bahaya, Heat kembali bertaruh pada superstarnya, LeBron James pada game ke-6, dan ia membayar kepercayaan tersebut dengan tuntas. LeBron kembali mengingatkan kenapa ia merupakan salah satu yang terbaik sepanjang masa dengan penampilan eksplosifnya mencetak 45 poin dan 15 rebound, memaksa Celtics untuk bermain ke game ke-7 yang akan digelar di Miami. Di hadapan pendukung sendiri, LeBron mencetak 31 poin dan 12 rebound. Berhasil kembali ke NBA Finals, dan akhirnya untuk pertama kalinya berhasil menjadi juara NBA. Tim yang baru mencetak rekor dengan meraih kemenangan terbanyak di musim reguler berada dalam bahaya menghadapi tim muda yang baru mencapai puncaknya. Stephen Curry meraih gelar MVP mutlak, Klay Thompson dan Draymond Green masuk ke tim All-NBA, dan Golden State Warriors berhasil mencetak rekor 73 kemenangan pada musim reguler. Namun segala pencapaian historik mereka itu hampir anti klimaks setelah bertemu dengan Oklahoma City Thunder pada final wilayah barat tahun 2016. Dipimpin duet andalan mereka yaitu Kevin Durant dan Russell Westbrook, Thunder berhasil mematahkan ekspektasi banyak orang dan unggul 3-1 setelah 4 pertandingan pertama di seri playoff tersebut. Warriors berhasil memperpanjang seri dengan memenangkan game kelima yang digelar di kandang sendiri sebelum kita menyaksikan salah satu performa individu terbaik di playoffs. Pada game ke-6, Thompson menggila dengan mencetak 11 tembakan 3 angka, melahirkan julukan Game 6 Klay dan menyamakan kedudukan untuk bermain di game ke-7. Thunder seolah kehilangan segala momentum. Giliran Curry yang bermain luar biasa dengan mencetak 36 poin pada laga terakhir dan meloloskan Warriors kembali ke NBA Finals. Ada lagi seri playoff terbaik lain yang kami lewatkan? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe ke channel HKTV Basket agar tak ketinggalan video-video seru lainnya.